Ini di daerah Sumber Asri, tanaman pare ya, biasanya itu menggunakan pupuk dasar. Lah ini nyoba tanpa pupuk dasar, langsung pakai Humicaida Propagas. Hasilnya seperti ini. Ini dengan Mas siapa? Mas Hendra Ferdianto. Dalamnya mana Mas? Rumahnya di Sumber Asri, Bangkantil, Blok Solo. Blok Solo ya? Iya. Ini nanam Pare jenis 77. Jenis 77. Nah Mas, bisa diceritain ini tanamannya awalnya gimana, terus pakai pupuknya apa saja, terus dengan menggunakan pupuk itu gimana hasilnya? Awalnya ini nggak menggunakan pupuk kimia atau pupuk dasar, hanya menggunakan sistem kocor dengan menggunakan produk dari WWT, yaitu Humicaida dan Propagas. Oh, jadi tanpa pupuk dasar Mas? Iya, tanpa. Biasanya pupuk dasarnya apa Mas biasanya? Biasanya menggunakan SP sama SPK. Iya. Ini cuman menggunakan Propagas dan Humicaida. Ya, dari WWT ya. Iya. Ya, tapi hasilnya gimana Mas? Hasilnya nggak kalah jauh dan juga pertumbuhannya sangat rata, bagus. Bisa dilihat ini. Oh ya. Berarti hijauan daun juga bagus. Ya, berarti menurut Mas Hendra dengan menggunakan WWT sama sebelumnya itu perbedaannya di mana, perbandingannya gimana Mas? Untuk perbedaannya dari daun lebih segar dan hijau. Lain itu untuk pertumbuhan juga nggak kalah jauh, dan untuk biaya lebih hemat. Lebih hemat Mas ya? Iya. Karena ini tanpa pupuk dasar kemarin ya? Iya. Iya. Ini tanaman pare jenis apa Mas? Jenis 077. Pare jenis 077. Iya. Oke. Jadi ini ceritanya Mas Hendra ini nanam pare jenisnya 077. Lah ini bisa dilihat dari bentuk fisiknya, daunnya hijau, hijaunya ini nggak over ya. Ini menggunakan Propagas sama Humicaida Mas ya? Iya, untuk semprotnya menggunakan BDA. Oh ya, berarti untuk bawahnya menggunakan Propagas sama Humicaida, kemudian disemprot pakai BDA atasnya Mas ya. Gitu. Lah nanti di sini ada yang nanam seperti perlakuan petani biasanya ada Mas ya? Ya. Nanti kita akan cari perbandingannya. Kita akan lihat. Nah, sebelumnya mari kita lihat warna hijaunya kayak gini. Oke. Nah, ini kita ada di lahan perbandingan yang tidak menggunakan WWT. Mas bisa dijelaskan ini pupuk dasarnya apa? Kemudian ini tanamnya bareng apa enggak? Gimana? Tanamnya bareng ya? Iya. Nah, ini menggunakan apa Mas? Pupuk dasar ini apa? menggunakan pupuk dasar SP merah. Ya. Untuk masa tanamnya sama. Pertumbuhan enggak rata. Kita lihat ini pertumbuhannya. Ini tanamnya kan bareng Mas ya? Iya. Hitungannya bareng. Jadi kita lihat pertumbuhannya, perbedaannya yang menggunakan WWT. Inilah hanya berseberangan. Nah, itu seberang jalan yang tadi, dan ini sebelahnya. Ini kita lihat pertumbuhannya. Ini menggunakan pupuk dasar SP36 Mas ya? Iya, SP36. SP36 sama ini kita lihat. Ya. Oh ya Mas Hendra, menggunakan WWT mulai baru ini atau sebelumnya sudah pernah Mas? Sebelumnya sudah pernah menggunakan di tanaman cabai rawit. Oh iya, gimana Mas ceritanya itu? Sebelumnya untuk bunga itu sering rontok dan juga buah itu nggak terlalu lebat. Setelah menggunakan produk dari WWT yaitu Kalifarm dan Phosphorus, ya. Bunga menjadi lebih banyak dan buah juga lebat. Ya, kemudian perbandingannya Mas, itu kan menggunakan WWT di tanaman sudah ada buahnya ya? Iya. Berarti sebelum menggunakan WWT sudah pernah diunduh ya? Sudah. Nah, perbandingannya Mas? Perbandingannya setengah lebih. Sebelumnya hanya 40 sampai 60 70. Setelah menggunakan produk dari WWT itu bisa mencapai 1 kintal lebih. 1 kintal lebih. Untuk tanaman berapa pohon Mas? Untuk tanaman 2.500 pohon. 2.500 pohon. Dari 40 anggaplah 60 lah ya? Iya. Dari 60 ke 1 kintal lebih? Iya.
Berapa Mas? Pasnya itu berapa waktu itu dapatnya? 120 kg. 120 kg. Iya. Itu beneran Mas? Iya beneran. Kok sampai gaya-gaya. Ya itu pengalamannya Mas Hendra menggunakan WWT di cabai Mas ya. Iya, pada tanaman cabai lagi. Terus sekarang nanam cabai lagi nggak Mas? Iya, menanam cabai lagi. Nanam cabai lagi. Ori. Ori ya. Iya, 212. Itu pakai WWT juga. Iya, pakai WWT. Untuk pertumbuhan saya menggunakan BDA. Oh iya, nah nanti kita akan lihat ya lahannya Mas Hendra untuk yang cabai Mas ya. Iya, Cabai yang menggunakan WWT. Sementara ini pare. Karena ini rencananya kan diambil buahnya untuk pembibitan gitu Mas. Iya, untuk pembibitan lagi. Ya, karena untuk pembibitan otomatis nanti hasil akhir atau rendemen itu harus maksimal. Nah, makanya nanti insya Allah menggunakan Posporus sama Kalifarm hasilnya insya Allah lebih maksimal. Oke, kita habis ini mau lihat lahannya Mas Hendra yang cabai, kemudian nanti ya. Jadi ini tanaman cabai yang dibilang sama Mas Hendra. Ini umur berapa Mas cabainya Mas? Ini umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Pupuknya pakai apa ya Mas? Ini nggak pakai pupuk dasar, cuma pakai BDA tadi. BDA, semprot ya. Humikasida Posporus nggak pakai? Nggak pakai, cuman BDA atau ya? Iya, cuma BDA. Cuman BDA hasilnya kayak gini, tanpa pupuk dasar. Iya. Nah, sini seperti ini. Iya. Ini daunnya lebar-lebar, hijaunya juga hijau sempurna, dalam artian untuk hijau yang bagus itu hijau yang seperti ini, bukan hijau yang kebiruan atau apalagi kaku. Ini terlihat daunnya juga lemes. Itu cuma pakai BDA tok Mas ya? Iya. Untuk hamanya mungkin pakai itu MK. Fungi ya? Iya. Oh, fungisidanya juga pakai WWT BK85 Mas ya? Iya. Untuk funginya ya benar. Jadi masuk untuk pengendalian. Nah, pakai fungi WWT BK85 ngaruh nggak Mas di pertumbuhan pupusnya gini Mas? Artinya nggak mandek gitu ya pertumbuhannya ya? Dosisnya cuma pakai 1 sendok untuk pertumbuhan kecil. Oh, kan untuk antisipasi Mas ya? Iya. Untuk antisipasi jadi menggunakan WWT BK85-nya dosisnya itu berapa Mas takarannya Mas? Sampai cuma 1 sendok tiap 16 liter. 1 sendok untuk 16 liter. Nah, untuk petani yang lain ini bisa dicontoh nih Mas Hendra ini. Jadi untuk antisipasi fungisida sudah masuk di usia berapa Mas? 1,5 bulan. 1,5 bulan itu funginya WWT BK85 masuk dengan dosis 1 sendok Mas ya? Iya, 1 sendok makan. 1 sendok makan per 16 liter air. Ini tanamannya dan ini pertumbuhannya rata Mas ya? Rata. Ya. Pertumbuhannya ini rata. Ini cabai jenis apa Mas? Jenis Ori 212. Jenis Ori 212. Jumlah ininya berapa Mas? Pohonnya? Jumlahnya ini sekitar 2000. 2000 pohon ya. Iya. Dan ini Sebelah selatan sana juga ada contoh jenis lombok pentul yang besar itu cuma 1 larik saja. Oh, larik saja ya. Lombok pentul ya. Pertumbuhannya gimana Mas? Tumbuhannya juga bagus. Bagus kayak gini ya. Untuk penyemprotan menggunakan BDA itu saya lakukan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, untuk 1 tangkinya saya kasih 2 tutup dari BDA. 2 tutup BDA untuk 1 tangki 20 apa 16 liter Mas? 16 liter. 16 liter kasih 2 tutup. Oh iya iya. Pertumbuhannya kayak gini. Kalau biasanya pakai pupuk dasar Mas ya? Ya, biasanya pakai pupuk dasar. Ini enggak sama sekali ya? Enggak. Sebelumnya tanamin apa ini Mas? Sebelumnya juga pare sama timun. Pare sama timun ya? Ya, semua pembenihan. Ya, nah nanti tanaman ini Mas Hendra menggunakan full WWT Mas ya? Ya, full Kita akan ikuti lagi video berikutnya nanti mungkin setelah mulai primordia, mulai ada buahnya, mulai bunga Mas ya? Iya. Bunga nanti karena Mas Hendra sudah pernah menggunakan WWT Posporus sama Kalifarm, otomatis nanti begitu pembungaan, nah kita akan bikin video lagi nih di sini Mas Hendra. Nanti kita biar teman-teman petani yang lain juga bisa mencontoh Mas Hendra tanpa pupuk dasar gimana hasilnya seperti ini.